Jangan beli mobil kalau misalnya kamu masih nyicil. Jangan beli rumah kalau misalnya masih nyicil. Intinya adalah jangan membeli segala sesuatu kalau kamu masih nyicil. Ini adalah pengetahuan finansial sederhana. Maksudnya pengetahuan finansial paling dasar yang sebenarnya semua kita wajib tahu. Ya, to be honest, buat kalian yang umur 20 atau yang masih di bawah under 20, beruntunglah kalau kalian tahu ini lebih awal. Karena gini ya, salah satu kesalahan kok jadi serak. Salah satu kesalahan yang sering kita ulang-ulang dari generasi ke generasi adalah ketika kita tidak punya pengetahuan finansial yang cukup. Ini sangat dasar sekali, yaitu jangan berhutang ketika kita belum mampu, terutama yang berkaitan dengan hal-hal pemenuhan lifestyle atau bukan kebutuhan pokok. Misalnya membeli mobil atau menyicil mobil ketika kita merasa kita punya cukup uang untuk menyicil bulanannya, atau katakanlah gaji atau income kita cukup untuk menyicil bulanannya yang kita anggap itu kecil. Jadi intinya adalah jangan pernah berhutang untuk hal-hal yang tidak mampu kita beli, terutama hal-hal di luar dari kebutuhan pokok. Karena kebiasaan berhutang itu akan kita wariskan ke generasi selanjutnya. Yang itu menjadi salah satu penyebab dari kebiasaan orang menengah ke bawah. Nah, itu biasanya kalau ngomongin soal ini, aku juga baru sadar bahwasanya memang di generasi atau di keluargaku hal seperti ini terjadi gitu. Ya, walaupun ini sesuatu yang sangat sulit untuk agak sedikit tricky untuk diomong, tapi jujur saja bahwa orang tuaku punya kebiasaan buruk alias kebiasaan berhutang yang sampai sekarang jadi itu dari dulu orang tuaku tuh udah biasa kayak berhutang untuk membeli perlengkapan rumah tangga. Ini kayaknya biasa ya di ibu-ibu. Misalnya kayak membeli sofa, terus kayak membeli meja kursi makan, atau membeli lemari dan hal-hal kebutuhan perkakas rumah lainnya. Dan itu kebiasaan banget dari dulu, dari yang belum mampu sampai sekarang itu udah terbiasa gitu. Jadi kayak semua barang itu harus dipunyain dengan mencicil atau mengutang. Nah, to be honest, itu terjadi. Dan sampai sekarang pun bisa dikatakan kalau misalnya orang tuaku tuh sudah cukup, tapi kebiasaannya tetap tidak hilang. Jadi yang mau kita garis bawah di sini adalah kebiasaan seperti itu tuh bisa diwariskan. Nah, aku pun merasa beruntung ketika aku sudah menyadari itu. Karena kalau aku nggak menyadari itu, atau kalau aku nggak belajar tentang finansial, literasi finansial, mungkin aku bakal melakukan hal yang sama kurang lebih dengan apa yang dilakukan oleh orang tuaku. So, seperti yang aku katakan tadi, walaupun sekarang kayak orang tuaku tuh udah berkecukupan secara finansial, tapi kebiasaan berhutang tuh tetap tidak hilang. Alias kayak orang tuaku masih kayak, mamaku tuh masih sering membeli barang itu ngutang walaupun dia mampu untuk beli cash. Itu adalah habit yang kebawa sejak dulu waktu sebelum finansial orang tua aku tuh stabil. So itu yang mungkin aku mau sampaikan adalah kita belajar literasi finansial dasar, dimana hindari sesuatu yang berkaitan dengan hutang, terutama hal-hal di luar dari kebutuhan pokok. Karena selain kita berbicara dari segi itu riba, dari segi finansial itu emang udah nggak baik. Itu nggak akan membuat kita berkembang. Itu adalah kebiasaan orang kelas menengah ke bawah. Kita kan nggak mau ya terus-terusan menjadi orang kelas menengah ke bawah. Tentu kita pengen upgrade ya. So intinya itu teman-teman, beruntunglah buat kalian yang tahu atau sudah mengetahui ini sejak I'm happy for you. Dan buat kalian yang belum tahu, silakan share video ini ke keluarga atau teman terdekat kalian agar kita sama-sama bisa melek finansial. Itu dulu. Bye bye.